Terdengar bunyi ledakan dan tubuh ketua sekte Tian Hai berlubang di banyak tempat akibat ledakan darah. Dia terpental ke belakang dengan tubuh terluka parah. Dengan wajah kesakitan dia berteriak, "Bajingan kecil ini jauh lebih kuat dari yang kita duga. Semua orang serang dan hancurkan dia. Semua sekte cepat bertindak. Kalau tidak, kita semua dalam bahaya." Wang Futian ikut berseru, "Tahan dulu. Aku datang membantumu." Ketua sekte King Luan juga berkata, "Aku juga akan ikut." Mereka berdua langsung turun tangan, menghantam dengan petir-petir besar, membuat tanah berguncang hebat dan langit dipenuhi cahaya menyilaukan. Alun-alun Qianzhou hancur berkeping-keping oleh gelombang kejutan. Gustav membalikkan badan dan menusuk dengan tombaknya. Ratusan cahaya tombak meledak dan menahan gelombang petir yang menyerangnya. Ketua dan wakil ketua sekte Luan Qi juga ikut menyerang. "Gustav, bajingan kecil, hari ini kau akan mati dengan jasad yang tidak utuh. Anak haram, hari ini kau pasti mati." Tidak lama kemudian, ketua dan wakil ketua dari sekte Ling Hai, sekte Dao, dan sekte Ling Fu juga ikut turun tangan. 6 sekte besar, 12 tokoh setingkat ketua sekte. Semuanya menyerang Gustav dengan kekuatan penuh. Ke-12 orang itu, yang paling lemah pun sudah mencapai ranah alam Kaisar Dewa tingkat 2, dan yang terkuat bahkan mencapai alam Kaisar Dewa tingkat 6. Mereka bahkan memasang formasi pembunuh, bersiap untuk menghabisi Gustav sepenuhnya. Gustav berteriak keras sambil mengayunkan pedang dan tombaknya bersamaan. "Xiao Huang, naga darah, ke sini. Tahan 2 orang tua itu untukku." Dengan dukungan Dao Pedang Abadi dan Dao Pembantaian, Gustav melawan 10 tokoh alam Kaisar Dewa secara langsung. Sementara itu, Naga Darah dan Xiao Huang maju menghadang ketua dan wakil ketua sekte King Luan. 10 orang lainnya mengeroyok Gustav dengan serangan penuh amarah. Sekejap saja, sinar pedang dan tombak bersinar silih berganti, dan gelombang energi menghancurkan tanah. Ratusan orang dari sekte-sekte kecil yang menonton dari jauh, semuanya terpukau, terpaku, terpana. Siapa yang menyangka kalau Gustav yang wajahnya terlihat lembut dan muda, bukan hanya mampu membantai generasi muda tetapi juga mampu bertarung seimbang melawan tokoh-tokoh senior sekelas ketua sekte. 1 orang, 1 naga, 1 binatang, mampu bertahan dari serangan penuh 12 ketua sekte. Dalam sekejap, Gustav sudah menjadi idola para murid dari sekte kecil. Banyak tetua agung dan ketua dari sekte-sekte kecil yang jeli langsung menyadari hal ini dan berkata, "Pertarungan ini, melihat Gustav bertarung sekuat itu dan berhasil melukai para wakil ketua sekte Ling Fu dan sekte Luan Qi secara berturut-turut, jelas Gustav sudah selevel dengan 10 jenius terbesar Gunung Kunlun. Ini tidak benar. Aura Gustav meningkat terlalu cepat. Dia jelas sedang mengaktifkan teknik rahasia." Beberapa ketua sekte pun berkata, "Tinggal kita lihat apakah Gustav mampu membunuh ke-12 ketua sekte sebelum efek teknik rahasianya berakhir. Kalau sampai teknik rahasianya habis dan dia belum bisa membunuh mereka, maka Gustav pasti mati." Saat ini, meskipun para ahli puncak dari 6 sekte besar sudah turun ke arena, namun di pinggir masih ada Tuan Jingsui, musuh bebuyutan Gustav. Bila Gustav gagal menumpas ke-12 ketua sekte dan Tuan Jingsui, maka kemungkinan besar dia tetap tidak bisa lolos dari kematian. Tepat saat pertarungan hebat tengah berlangsung di alun-alun Qianzhou, tiba-tiba sosok yang menggetarkan dunia meluncur dari zaman kuno. Kedua tangannya memancarkan kekuatan besar dari Dao dan secara paksa memisahkan 2 kubu yang tengah bertempur sengit. Sosok itu tampak penuh dengan aura masa lalu dan kebijaksanaan. Dia memandang Gustav dan mengirimkan transmisi suara. "Gustav, bisakah kau berhenti sejenak? Kita selesaikan urusan dengan keluarga Huang dulu, baru membunuh orang-orang ini belakangan." Gustav langsung mengenali pria itu. "Han Yun, kau berani menghalangiku?"
Han Yun menjawab dengan sedikit menundukkan kepala sambil menyampaikan dengan suara spiritual. Bukan menghalangi, aku hanya mengajakmu berdiskusi. Di antara 6 sekte besar ini, masih ada yang bisa menjadi pilar kekuatan untuk melawan klan darah roh. Kalau memungkinkan, maafkan hidup mereka dan biarkan mereka menghadapi keluarga Huang dan klan darah roh. Apakah mereka akhirnya hidup atau mati, itu tergantung pada nasib mereka. Han Yun tampaknya sedang memikirkan keselamatan para kultivator tingkat tinggi Gunung Kunlun. Wajar saja, selama bertahun-tahun ini, Gunung Kunlun sudah ditekan habis-habisan oleh klan darah roh, hingga menjadi sangat lemah. Dia tentu ingin menyisakan kekuatan sebanyak mungkin demi masa depan. Gustav pun turut mempertimbangkan. Kekuatan yang dipinjam dari Xiu Qiye saat ini memang cukup untuk membunuh 12 ketua sekte. Namun setelah itu masih ada Jing Sui dan keluarga Huang. Kalau mau melawan mereka, dia harus memanggil Xiu Qiye untuk bertempur secara langsung. Namun dengan banyaknya orang di tempat ini, tidak bijak kalau Xiu Qiye sampai terekspos sekarang. Lagi pula, orang-orang ini nantinya akan diadu dengan klan darah roh dalam pertarungan hidup mati seperti itu. Peluang mereka untuk hidup sangat kecil. Jadi lebih baik memanfaatkan mereka terlebih dahulu. Kemudian, suara Gustav menggema menembus langit dan bumi, penuh dengan kewibawaan yang tidak bisa ditentang. Baik. Aku bisa mengampuni mereka, namun ada 3 orang yang harus mati. Wang Futian dan ketua sekte Liang Hai langsung berseru dengan nada tidak terima. Gustav, kau? Apa maksudmu? Senior Han Yun sudah meminta kita berhenti tapi kau masih mau menyerang? Han Yun membentak dengan keras. Diam! Gelombang kekuatan dahsyat meledak keluar dari tubuhnya hingga membuat 2 orang itu langsung muntah darah di tempat. Dia menyapukan pandangannya ke arah ke-12 orang itu dan berkata dengan dingin, kalau ada yang berani bicara 1 kata lagi, aku akan membunuh kalian semua di tempat. Menghadapi Han Yun, tidak satupun dari mereka berani mengangkat kepala, dan mereka pun kembali ke tempat semula menunggu perintah Han Yun. Han Yun lalu bertanya, Saudara muda Ye, bolehkah aku tahu, siapa 3 orang yang tetap harus kau bunuh? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut bukan main. Han Yun, salah satu tokoh kuat yang selamat dari perang zaman kuno, justru menuruti kemauan Gustav. Wajah Gustav tetap dingin, tatapannya menyapu semua orang lalu dia berkata, kompetisi para jenius tetap bisa dilanjutkan. Namun Jing Sui, Huang Futian, dan ketua sekte King Luan harus maju dan bertarung denganku. Aku akan membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Dalam ajang pertarungan jenius sebelumnya, Jing Sui bertindak tidak tahu malu dan menimpakan semua kesalahan atas kematian para jenius sekte ke pundakku. Kali ini tidak peduli seberapa luas jaringan relasinya, aku pasti akan membunuhnya. Adapun 2 orang dari sekte King Luan, mereka berkali-kali menimbulkan masalah denganku. Bahkan ingin membunuh kakak seperguruanku dan guruku. Maka mereka juga harus mati. Mendengar semua itu, Han Yun mengangguk perlahan. Dia lalu menatap ketiga orang yang disebut dan berkata, kalau begitu, karena saudara muda Ye menginginkan pertarungan kalian bertiga, keluarlah. Kalau kalian menang, maka kalian akan tetap hidup. Kalau kalah, maka kalian gugur. Perkataan Gustav bagaikan titah seorang kaisar. Bahkan Jing Sui yang memiliki koneksi luar biasa luas, terpaksa mengangguk setuju. Tidak jauh dari sana, Tuan Jing Sui menatap Gustav dengan tajam. Pikirannya berputar cepat. Tiba-tiba dia tersenyum tipis dan berkata, beberapa bulan lalu, kau dan aku pernah berjanji untuk mengadakan pertarungan hidup dan mati. Awalnya kupikir itu hanya ucapan anak muda yang penuh gairah. Tidak kusangka, sekarang kau benar-benar memiliki kekuatan seperti ini. Mengenai kemampuanmu, aku akui. Itu cukup membuatku kagum. Semua orang menatap Tuan Jing Sui. Mereka ingin melihat apa yang sebenarnya dia rencanakan selama ini.
Selama ini Tuan Jingsui dikenal sebagai seseorang dengan jaringan luas, berpikiran cerdas, dan penuh perhitungan. Kalau dia bersedia mengalah kepada Gustav, maka pasti ada maksud tersembunyi. Wajahnya memperlihatkan senyum kelam. Dengan satu gerakan tangan dia melemparkan sebutir pil dan berkata, "Gustav, kulihat gurumu mengalami luka cukup serius. Aku memiliki sebutir pil 100 kehidupan yang sangat baik untuk menyembuhkan luka. Bagaimana kalau kau gunakan pil ini untuk menyembuhkan gurumu terlebih dahulu, dan besok pagi baru kita bertarung? Bagaimana? Lagi pula, janji kita memang jatuh tempo esok hari, bukan? Bukankah sebaiknya sesuai dengan waktu yang dijanjikan?" Senyuman di wajahnya tampak damai, namun batinnya sedang dipenuhi amarah dan kegilaan. Dia menatap Gustav dengan dingin dan diam-diam membatin, "Bocah sialan, asal aku bisa selamat malam ini, aku akan segera menghubungi mereka untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Besok, aku akan mematahkan seluruh lengan dan kakimu, lalu menghancurkan meridian dan dantianmu. Seumur hidupmu akan kau habiskan di atas kursi roda. Kau berani menyinggungku, Jingsui. Mana mungkin aku membiarkanmu hidup tenang." Suasana langsung menjadi riuh. Tanpa ragu Gustav menerima pil itu, meliriknya sekilas lalu langsung menghancurkannya di hadapan semua orang sambil berkata, "Pil sampah, seperti milikmu ini. Aku tidak membutuhkannya." Tidak membutuhkannya. Kalimat itu mengejutkan semua orang. Itu bukan pil sembarangan. Itu adalah pil 100 kehidupan. Salah satu pil obat tingkat tertinggi di Gunung Kunlun. Dan bocah ini menghancurkannya begitu saja, benar-benar gila. Namun Gustav tidak peduli dengan semua tatapan orang. Dia segera melompat ke sisi gurunya, mengeluarkan jarum perak lalu menusukkannya ke jantung untuk menstabilkan luka sang guru. Setelah itu dia langsung mengeluarkan pil yang disiapkannya sendiri untuk memberikannya, untuk diminumkan kepada sang guru. Gustav menguasai ilmu pengobatan tingkat dewa. Mana mungkin dia membutuhkan pil dari Jingsui? Setelah semuanya selesai, Gustav menatap Han Yun dan berkata tegas, "Karena memang jadwal pertarungan kita adalah esok hari, maka aku akan menepatinya. Besok Jingsui, Huang Futian, dan ketua sekte King Luan akan kubunuh satu persatu." Han Yun mengangguk ringan. "Baik, tidak masalah." Lalu dia menyapukan pandangannya ke semua sekte yang hadir dan berkata, "Besok, setelah Gustav menyelesaikan pertarungannya, kompetisi para jenius sekte resmi dimulai. Aku sendiri yang akan menjadi ketua dewan juri dan akan memastikan tidak ada orang hina yang mengacau." Lalu dengan makna dalam, dia menatap sekte Dao, keluarga Huang, serta beberapa sekte besar lainnya dan berkata, "Setelah kompetisi selesai, aku sudah menyiapkan rencana untuk kalian semua." Dengan kekuatan kultivasinya, Han Yun tentu sudah tahu kalau Aldren Ye adalah Gustav. Apalagi dia sudah lebih dulu merancang rencana bersama Aldren Ye. Jadi, dia sepenuhnya berpihak kepada Gustav. Huang Futian berkata sambil mengepalkan tangan memberi hormat, "Kalau senior Han Yun sudah berkata demikian, kami tentu menurut." Namun di dalam hatinya dia sudah sangat gila dan beringas. Dia membatin, "Besok? Hah, apa kau pikir teknik rahasiamu itu masih bisa bekerja? Kekuatan Gustav paling tinggi hanya setara alam Dai Yuan. Kalau tidak memakai teknik rahasia, mana mungkin dia bisa melawan ranah alam Kaisar Dewa? Terlalu konyol. Lagi pula, teknik rahasia seperti itu juga ada di Gunung Kunlun. Setelah sekali dipakai butuh waktu istirahat 3-5 tahun. Apa mereka pikir Gustav si sampah itu bisa memakainya 2 kali? Gustav, besok akan menjadi hari kematianmu." Ketua sekte King Luan tersenyum. Dia menyeka darah di sudut bibirnya
lalu mengepalkan tangannya dan berkata, "Baik, Senior Han Yun." Meskipun dia adalah seorang ahli di ranah alam Kaisar Dewa, namun dalam pertempuran melawan Gustav barusan, dia tetap dibuat muntah darah. Namun saat ini dia tetap menunjukkan senyuman, karena dia yakin Gustav tidak mungkin bisa mengaktifkan teknik rahasia itu untuk kedua kalinya esok hari. Melihat ketiga orang yang akan bertarung besok, semuanya sudah menyatakan setuju. Para ketua dan wakil ketua 5 sekte besar seperti Sekte Dao dan Sekte Tianhai terpaksa mengangguk. Setelah pertempuran barusan, di mana 12 orang dari pihak mereka tidak mampu mengalahkan Gustav, malah 2 di antaranya terluka parah, mereka akhirnya sadar. Gustav benar-benar memiliki kekuatan yang setara dengan 10 besar jenius Gunung Kunlun yang legendaris. Bagi mereka, para jenius yang dicatat dalam daftar 10 besar jenius Gunung Kunlun 5 tahun lalu sudah bukan lagi generasi muda biasa. Mereka sudah memiliki kekuatan yang bahkan bisa menantang para tokoh generasi tua. Dan kini muncul Gustav sebagai orang ke-11, maka urusan Gustav biarlah diserahkan kepada 9 jenius lainnya untuk diselesaikan. Beberapa kepala sekte kecil berkata pelan, "Benar-benar berhasil diredam." Iya, padahal Gustav sudah menyinggung 6 sekte besar sekaligus, tapi dia tetap bisa keluar tanpa luka berarti. Kalau bukan karena kemunculan Senior Han Yun, belum tentu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Kalau pertempuran tadi terus berlanjut, mungkin dari 12 ketua sekte itu tidak banyak yang bisa bertahan hidup. Dan Gustav juga pasti terluka parah dan harus kabur yang jauh. Gustav sudah tidak bisa dinilai dengan standar biasa lagi. Awalnya kupikir dia hanya bocah gila, tapi ternyata kekuatannya dalam dan latar belakangnya pun beda. Sangat dalam, bahkan Han Yun pun memberinya muka. Han Yun berdiri di angkasa. Tubuhnya memancarkan cahaya hukum Tao yang tidak terbatas. Dia menundukkan pandangan ke arah ratusan sekte yang hadir dan berkata, "Tanggal dimulainya kompetisi para jenius sekte akan diubah dari hari ini menjadi lusa. Waktu pendaftarannya juga akan diperpanjang sedikit. Kompetisi kali ini tetap akan berlangsung sesuai tujuannya semula. Selain itu, aku pribadi akan memberi suntikan kekuatan kepada 10 besar pemenang. Dan setelah itu, aku akan menjelaskan alasan sebenarnya kenapa waktu kompetisi ini diubah." Setelah berbicara pada semua orang, dia mengirim transmisi suara kepada Gustav. "Rencananya berubah. Tengah malam nanti kita bicarakan." Gustav pun mengangguk ringan. Dia segera mengeluarkan 36 jarum perak dan berdasarkan titik akupuntur, dia menusukkannya ke tubuh Duan Huaiyan. Tujuan utamanya adalah menyegel aliran darah dan mencegah luka semakin parah. Setelah mereka meninggalkan tempat ini, barulah Gustav akan menyembuhkan gurunya secara pribadi. Han Yun memberikan perintah, "Baiklah, selain yang sedang mendaftar, semua anggota sekte lainnya silakan bubar. Hari ini tidak akan ada pertandingan." Setelah berkata begitu, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, lenyap ke arah cakrawala dan menuju markas utama penyelenggaraan kompetisi ini. Kompetisi jenius antar sekte ini tidak hanya diikuti oleh para ketua sekte. Ada juga para tetua agung dari tiap sekte besar yang duduk sebagai pengawas. Dan karena Han Yun turun tangan langsung, para tetua dari sekte kelas menengah hingga atas pun hadir semua, membentuk kekuatan gabungan untuk kompetisi besar yang dipercepat ini. Ketika Gustav telah meninggalkan tempat ini, seorang pemuda berbaju zirah hitam menatapnya dari jauh sambil memainkan pedang panjang di tangannya. Di antara alisnya terlihat tatapan dingin penuh tekad. Dia bergumam pelan, "Gustav."
Apa hakmu menjadi tunangan Ji Siking? Jangan kira hanya karena kau bisa mengalahkan beberapa sampah, maka sampah seperti dirimu bisa berubah menjadi jenius. Ji Siking itu sejak awal adalah milikku. Di sampingnya seorang pemuda berbaju putih melangkah mendekat. Posturnya gagah, jubahnya berkibar tertiup angin, auranya menakjubkan, bagaikan dewa muda dari zaman kuno. Di wajahnya yang tenang muncul senyuman samar. Dia berkata, "Hei Yao, sepertinya kali ini kau benar-benar punya lawan yang sepadan ya. Dari 10 jenius Gunung Kunlun, kecuali Ji Siking yang lebih muda, belum pernah ada satupun dari generasi yang sama yang berani menantang kita. Tapi, melihat tampang si Gustav itu, sepertinya sebentar lagi dia akan menjadi lawan kita. Lalu, apa rencanamu?"